Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noflantri Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya moderator pada presentasi pada kelompok 10 pada mata kuliah manajemen strategik, pada tugas analisis perusahaan manufaktur menggunakan metode matriks PCG. Baik, berikut merupakan nama-nama anggota kelompok pada kelompok 10, yaitu yang pertama ada Abdul Ghafur, yang kedua ada Akmal Fariski, yang ketiga yaitu saya sendiri, Muhammad Noflantri Ramadan, yang keempat adalah Nadira Rinda, yang selanjutnya adalah Nina Amana, Renaldi, Wanda Asrianti, dan Wildan Abdisalam. Kami beranggotakan 8 orang di kelompok 10 ini. Baik, pada studi kasus pada tugas ini kami mengambil sampel dari perusahaan Indofood, yaitu pada kode sahamnya di Bursa Efek Indonesia adalah INDF. Dan Indofood memiliki kompetitor, yaitu ada Mayura atau Mior dalam kode sahamnya. Terus ada juga Garuda Food atau GOOD kode sahamnya, serta ada Ultra Jaya dengan kode saham ULTJ, dan Unilever dengan kode sahamnya UNVR. Dan hasil rekapitulasi dari teman-teman anggota kelompok dari kompetitor dan Indofood didapatkan data-data penjualan dari tahun 2021 hingga 2024. Bisa kita lihat pada tahun 2021 hingga 2022 market pasar dikuasai oleh Garuda Food, yaitu sebesar 20%-an, serta pada saat tahun ini ya 2021 hingga 2022 itu Indofood masih di bawah Garuda Food. Selanjutnya di tahun 2023 hingga 2024 market pasar dikuasai oleh Mayura, dan Indofood juga masih di bawah dari Mayura itu. Untuk perhitungannya itu mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya pada slide selanjutnya. Baik, di slide ini akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Amanah dengan NIM 22111024311307. Poin utama dari slide ini adalah pertumbuhan penjualan neto PT Indofood dari tahun 2023 ke tahun 2024. Tingkat pertumbuhan pasar market go PT Indofood adalah sebesar 3,66%. Angka ini didapat dari perbandingan antara penjualan tahun 2024 ke tahun 2023. Rumus yang digunakan di slide ini adalah penjualan neto 2024 dikurang penjualan neto 2023, kemudian dibagi penjualan neto 2023, yang dimana hasilnya 115.787 dikurang 111.704 dibagi 111.704 dan mendapatkan hasil 3,66%. Kesimpulannya, pertumbuhan Indofood cukup positif di angka 3,66%, menunjukkan pasar atau pangsa pasar Indofood masih terus berkembang. Baik, di slide selanjutnya masih saya menjelaskan dengan poin perbandingan penjualan Indofood dengan pesaing utama di pasar. Indofood ditetapkan sebagai market leader dengan nilai PPR 1,00,
yang dimana hasil didapat dari 115.787 dibagi 115.787. Perbandingan dengan pesaing, Mayora pangsa relatifnya 0,31 yang berarti penjualan Mayora sekitar 31% dari penjualan Indofood. Unilever pangsa relatifnya 0,30, sangat dekat dengan Mayora. Kemudian ada Garuda Food dan Ultra Jaya memiliki pangsa relatif yang lebih kecil, yaitu 0,11 dan 0,08. Kesimpulannya, Indofood secara meyakinkan adalah pemimpin pasar yang dominan, yaitu dengan PVR 1,00 dengan pesaing terdekat seperti Mayora dan Unilever yang ukurannya masih hanya sekitar sepertiga dari Indofood. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai hasil perhitungan pada gambar ini. Yaitu dapat diketahui bahwa Indofood memiliki nilai pangsa pasar yang relatif sebesar 1, yang berarti Indofood ini pemimpin pasar atau market leader. Semua merek lain itu dibandingkan dengan penjualan Indofood sebagai acuan utama. Nah, kemudian dari gambar ini juga kita lihat bahwa Mayora memiliki nilai pangsa pasar yang relatif sebesar 0,31, yang artinya penjualan Mayora hanya sekitar 31% dari penjualan Indofood. Garuda Food memiliki nilai 0,11, Ultra Jaya sebesar 0,08, dan Unilever sebesar 0,30. Nah, nilai-nilai ini itu menunjukkan seberapa besar kekuatan masing-masing merek dibandingkan dengan pemimpin pasar. Pada grafik terlihat bahwa Indofood itu dia memiliki pertumbuhan pasar yang sebesar 3,66% dengan posisi di sumbu horizontal tertinggi karena itu nilai relatifnya adalah 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indofood masih mendominasi pasar meskipun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Nah, sementara itu Mayora memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu 14,58%. Nah, menandakan bahwa Mayora ini merupakan merek yang sedang berkembang pesat dan berpotensi menjadi pesaing kuat Indofood di masa depan. Nah, di sisi lain Garuda Food dan Ultra Jaya tentunya memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah sekitar 3,29% dan 6,80%. Nah, sedangkan Unilever justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 4,89%, yang berarti terjadi penurunan penjualan di segmen produk yang sama. Nah, jadi secara keseluruhan hasil analisis ini menunjukkan bahwa Indofood itu masih menjadi pemimpin pasar dengan posisi yang stabil. Sementara Mayora menunjukkan kinerja yang sangat baik dan memiliki peluang untuk memperkuat posisinya. Merek lain seperti Garuda Food, Ultra Jaya, Unilever itu perlu melakukan inovasi lain sehingga strategi pemasarannya itu bisa lebih agresif dan dapat bersaing dengan dua pemain utama tersebut, yaitu Mayora dan Indofood tadi, seperti itu. Saya Nadila Arinda Amalia dengan NIM 221110243144 ingin menjelaskan gambar di samping, yaitu gambar di samping itu merupakan BCG matrix yang menunjukkan posisi beberapa perusahaan berdasarkan pangsa pasar relatif atau relatif market share dan tingkat pertumbuhan pasar. Yang pertama itu star atau bintang, yaitu perusahaan Indofood. Biasanya produk dengan pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan tinggi berpotensi besar dan memerlukan investasi untuk mempertahankan posisi. Yang kedua itu ada question mark, yaitu dengan perusahaan seperti Mayora, Garuda Food, dan Ultra Jaya. Produk dengan pertumbuhan tinggi tetapi pangsa pasarnya rendah, yang biasanya masih belum stabil, berpotensi menjadi star atau justru gagal. Yang ketiga itu ada Soko, yaitu tidak ada karena biasanya produk dengan pangsa pasar tinggi dan pertumbuhannya rendah, biasanya dia menghasilkan labanya stabil.
Yang keempat itu ada dog atau anjing, yaitu perusahaan Unilever, produk dengan pangsa pasar rendah dan pertumbuhannya rendah. Umumnya dianggap karena kurang menguntungkan. Jadi gambar di samping itu menunjukkan posisi kompetitif perusahaan-perusahaan di industri berdasarkan performa pasar mereka. Makasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Kali ini saya akan menjelaskan yang ada di slide 8. Di slide 8 ini menunjukkan bahwa gambar tersebut menunjukkan BCG Matrix PT Indofood tahun 2022 yang digunakan untuk menganalisis posisi bisnis perusahaan berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Berikut pada gambar ini, pada poin 1 yaitu ada gambar bintang atau stars. Di sini menunjukkan bahwa Indofood itu dengan nilai 1,000, yang mana maksudnya adalah ini yaitu memiliki pangsa pasar yang tinggi, dan dari sini bisa kita artikan bahwa PT Indofood itu berada di posisi kuat dan sangat berpotensi untuk terus berkembang. Kemudian ada di bagian tanda tanya. Di bagian tanda tanya ini ada yang namanya ada 3 perusahaan. Perusahaan itu pertama ada Mayora, Garuda Food, dan Ultra Jaya. Untuk angka-angkanya, untuk Mayora itu 0,31, Garuda Food itu 0,11, kemudian Ultra Jaya itu 0,08. Dimana maksudnya ini adalah perusahaan ini memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi, namun masih memiliki pangsa pasar yang rendah. Jadi hal yang dilakukan itu perlunya investasi besar jika ingin menaik ke posisi stars. Kemudian ke posisi 3, gambar 3 atau sapi perah atau cash cow, di mana di sini tidak ada perusahaan. Berarti kita langsung lanjut saja ke gambar 4 yaitu dogs atau anjing. Unilever, ada perusahaan Unilever yaitu dengan angka 0,30. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah pangsa pasar rendah dan pertumbuhan pasar rendah ini biasanya tidak menguntungkan dan bisa dipertimbangkan jika kita ingin melakukan investasi. Mungkin secara keseluruhan matriks ini menunjukkan bahwa Indofood adalah pemimpin pasar yang kuat, sementara pesaing seperti Mayora, Garuda Food, dan yang lain masih berjuang untuk meningkatkan posisi mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Analisis posisi matriks BCG PT Indofood tahun 2003. Gambar tersebut adalah matriks Boston Consulting Group (BCG) yang digunakan untuk menganalisis posisi strategi PT Indofood pada tahun 2003. Matriks ini merupakan alat perencanaan bisnis yang mengevaluasi portofolio produk atau unit bisnis sebuah perusahaan berdasarkan 2 dimensi utama. Tingkat pertumbuhan penjualan industri menunjukkan seberapa cepat pasar tumbuh. Pangsa pasar relatif market share menunjukkan dominasi perusahaan di pasar dibandingkan dengan pesaing terbesarnya. Berdasarkan matriks tersebut, posisi PT Indofood pada tahun 2003 berada pada kuadran star bintang. Karakteristiknya, kuadran ini ditempati oleh unit bisnis atau produk yang memiliki pangsa pasar relatif yang tinggi di industri dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Posisi PT Indofood dalam gambar, PT Indofood ditetapkan di kuadran ini. Hal ini didukung oleh pangsa pasar produk mie instan Indofood CBP yang memiliki pangsa pasar terbesar di pasar domestik, sekitar 70%. Sementara itu, tingkat pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia diproyeksikan tumbuh positif sekitar 4,47% hingga 5,35% pada tahun 2023. Strateginya, perusahaan harus berinvestasi untuk mempertahankan posisi kepemimpinan dan mendukung pertumbuhan produknya. Tujuannya adalah untuk mengubah produk bintang ini menjadi sapi perah cash cow di masa depan ketika tingkat pertumbuhan pasar mulai melambat. Kedua, kuadran cash cow sapi perah. Karakteristiknya, produk ini kuadran ini memiliki pangsa pasar yang tinggi di industri dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Deskripsi, produk ini menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dibutuhkan untuk diinvestasikan kembali. Oleh karena itu, produk ini menjadi sapi perah yang membiayai produk lain yang membutuhkan investasi seperti produk bintang atau tanda tanya. Ketiga, kuadran question mark, tanda tanya. Karakteristiknya, kuadran ini ditempatkan oleh produk dengan pangsa pasar yang rendah di industri yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi. Deskripsinya, produk ini memiliki potensi untuk tumbuh.
tetapi juga berisiko tinggi. Pertumbuhan perusahaan harus memutuskan apakah akan berinvestasi besar untuk menjadikan bintang atau meninggalkannya. Yang keempat, Quadrant Dogs anjing. Karakteristiknya, produk ini memiliki pangsa pasar yang rendah di industri dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Deskripsinya, produk di kuadran ini biasanya tidak menguntungkan dan tidak menjanjikan. Perusahaan seringkali memutuskan untuk menghentikan atau menjual produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Fariski, NIM 221102431389. Jadi kalau kita lihat dari matriks BCG yang ada di slide, posisi Indofood ini diibaratkan seperti sapi perah atau cash cow. Kenapa begitu? Karena Indofood sudah menjadi pemimpin pasar atau market leader di industrinya dan juga pangsa pasarnya tinggi sekali. Tapi sayangnya pertumbuhan industrinya sendiri sudah lambat atau bahkan rendah. Angka pertumbuhannya cuma 3,66%, itu pun sudah tergolong rendah. Kelebihan utamanya ada dua. Untuk kelebihan utamanya ada dua. Yang pertama itu Indofood ini menghasilkan banyak sekali uang tunai atau cash yang positif bahkan berlebihan. Untuk yang kedua, mereka tidak perlu investasi besar-besaran untuk mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin pasar. Ibaratnya mereka hanya tinggal memerah keuntungan terus-menerus. Uang kas yang dihasilkan ini bisa dipakai untuk mengembangkan produk atau bisnis lain yang masih kecil. Perkenalkan, nama saya Wanda Srianti dengan NIM 221102431426. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan rekomendasi strategi pada studi kasus ini. Yang pertama, tentang kesimpulan, yang dimana terdapat 4 yang dapat disimpulkan. Yang pertama, Indofood sangat baik dalam kontrol rantai nilai yang menyeluruh, pengelolaan produk dan distribusi yang sangat baik, merek yang kuat, inovasi dan diversifikasi produk yang luas, serta efisiensi operasional yang tinggi sehingga menjadikan Indofood masuk pada perusahaan start. Nah, yang kedua itu portofolio saat ini. Nah, portofolio cukup seimbang antara unit yang menghasilkan dan yang berpotensi tumbuh, tetapi perlu strategi untuk memaksimalkan investasi pada start dan mengelola efisiensi pada dog atau question mark. Nah, yang ketiga, distribusi pangsa pasar. Sebagian besar pendapatan atau dominasi pasar masih berasal dari beberapa produk unggulan atau cash cow dan star. Nah, produk lain memiliki pangsa pasar yang lebih kecil dan memerlukan promosi atau inovasi agar kompetitif. Ada indikasi ketimpangan beberapa unit terlalu dominan sementara yang lain belum optimal. Nah, yang terakhir, daya tarik industri, yang dimana industri tempat produk star dan question mark berada memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dan peluang ekspansi besar. Namun, beberapa segmen industri sudah mulai jenuh atau menurun terkait produk cash cow dan dog. Persaingan mungkin cukup ketat di sektor yang matang, tetapi masih ada ruang untuk diferensiasi di pasar baru. Oke, selanjutnya rekomendasi strategi utama, yang dimana kita memiliki 3 prioritas. Yang pertama, pertahankan dan kembangkan unit bisnis start, yang dimana alokasi sumber dayanya mencapai 45-50%. Untuk strateginya, melakukan investasi agresif dalam inovasi produk, perluasan jaringan distribusi, dan peningkatan kualitas layanan pelanggan, yang dimana tujuannya untuk mempertahankan posisi kepemimpinan besar, memperkuat loyalitas konsumen, dan mengonversi unit star menjadi cash cow. Terus prioritas kedua yang itu konversi unit bisnis question mark menjadi start baru.
yang dimana alokasi sumber dayanya itu mencapai 30-35%. Untuk strateginya itu fokus pada investasi selektif di area pemasaran, riset dan pengembangan, serta peningkatan daya saing produk melalui diferensiasi nilai dan kualitas. Tujuannya untuk meningkatkan pangsa pasar hingga melampaui rasio 1 terhadap pesaing utama sehingga dapat bertransformasi menjadi unit bisnis terbaru yang mendorong pertumbuhan. Yang terakhir, prioritas 3 yaitu kelola dan rasionalisasi unit bisnis DOC, yang dimana alokasi sumber dayanya mencapai 15-20%. Untuk strateginya itu terapkan strategi harvest atau divest untuk mengoptimalkan arus kas tanpa melakukan investasi baru, yang dimana strategi harvest atau divest ini adalah strategi yang dilakukan agar perusahaan tidak terus membuang sumber daya seperti uang, waktu, tenaga untuk produk yang tidak lagi menguntungkan. Terus pertimbangkan kolaborasi strategis atau penjualan aset untuk mengurangi beban operasional. Nah, tujuannya mengoptimalkan efisiensi portofolio perusahaan dengan fokus pada segmen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap profitabilitas jangka panjang. Sekian dari saya. Ya, berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.